Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu bersemangat untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap hari. Kembali lagi dengan saya, Gus Alfian 93. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang perkembangan tubuh remaja. Karena ini sangat penting untuk kita, khususnya para remaja, supaya dapat mengetahui tentang kenapa sih mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang kok saya tinggi banget, kok saya pendek banget, kok saya gendut banget, dan kok ada perubahan-perubahan di tubuh kita. Itu biasanya mengalami pubertas, dari perubahan suara, perubahan yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas ke topik atau materi yang lebih detail, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gus Alfian 93. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua, dan jangan lupa share ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja. KD dan indikator. Yang pertama, kompetensi dasar 3.9, memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Yang kedua, indikator, yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi, 2. Menjelaskan perkembangan tubuh remaja, 3. Menganalisis perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Perkembangan tubuh remaja. Perkembangan tubuh remaja, sejak lahir, jasmani seseorang terus tumbuh berkembang, baik dalam bentuk badan dan ukuran-ukuran badannya, maupun dalam daya kerjanya. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang menjadi dewasa, ialah pada umur sekitar 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seseorang, di antaranya perkembangan kecerdasan seseorang, tidak berhenti dalam umur 25 tahun, sebab perkembangannya jiwa atau kecerdasan seseorang mungkin masih dapat berlangsung terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, pertumbuhan seseorang bisa dinyatakan di umur 25 tahun itu tidak bisa bertumbuh lagi, tetapi di kecerdasan itu bisa bertambah meski usianya sudah lebih dari 25 tahun. Pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan yaitu perubahan yang bisa diukur, dilihat, atau diraba. Biasanya menyangkut fisik, bentuk, dan ukuran. Misalnya, pertumbuhan tinggi badan, mulai tumbuh kumis, dan lain-lainnya. Kemudian perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Faktor keturunan. Artinya, bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Walaupun menurut hukum keturunan, hukum genetika tidak selalu dapat demikian halnya. 2. Faktor pembawaan. 2. Faktor pembawaan. Artinya, perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan.
Misalnya, ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya, seperti busung kepala atau hidrokepalus, bibir sumbing, langit-langit yang terbelah, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, dan macam-macam cacat jasmani lainnya. 3. Faktor luar. Faktor luar ini penting sekali diperhatikan, sebab kalau sebagian akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak, maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmani. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, 1. Keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan kecerdasannya. 2. Gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit sudah barang tentu akan terganggu pertumbuhan badannya, lebih-lebih penyakit yang menahun. 3. Rangsangan. Dengan latihan-latihan jasmani atau olahraga jasmani akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Orang-orang yang kurang gerak jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan terhadap seserangan berbagai penyakit. Buat kamu, apakah arti remaja? Remaja, kalian bisa lihat foto yang ada di bawah ini. Remaja suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu, merupakan masa transisi dari masa anak ke masa dewasa, ditandai percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Rentan usia remaja, ada yang tahu berapa? Oke, remaja awal umur 10-14 tahun. 2. Remaja pertengahan 15 tahun sampai 16 tahun. 3. Remaja akhir 17 tahun sampai 20 tahun. Kemudian adalah perubahan yang tampak pada masa remaja, perubahan fisik, perubahan sosial, dan perubahan psikologis. 3 hal tersebut sangat saling berkaitan. Yang berikutnya, pertumbuhan fisik remaja. Pubertas. Pubertas ini yang saat ini sedang kalian alami, yaitu terjadinya perubahan fisik ditandai dengan munculnya ciri-ciri seks sekunder yang disebabkan oleh hormon pertumbuhan atau growth hormone. Dan ini biasanya terjadi pada perempuan dan laki-laki. Apa saja perubahannya? Perempuan biasanya perubahannya terlihat payudara membesar. 2. Menstruasi. 3. Tumbuh rambut pada ketiak dan vagina. Buat laki-laki, suara membesar, tumbuhnya rambut di ketiak, kumis, janggut, dan sekitar penis, dan mimpi basah. Perkembangan sosial. Pengaruh teman sebaya sangat kuat dan terbentuknya pengelompokan sosial. Perkembangan psikologis. 1. Mulai meninggalkan masa kecil yang tenang menuju masa dewasa yang penuh persoalan. 2. Belajar untuk membuat keputusan sendiri dan sering bertentangan dengan orang tua. 3. Mulai ada privasi yang menjalin hubungan dengan lawan jenis dan selainnya. Gimana jadi remaja yang oke? Gimana nih caranya? Nah, yang pertama, belajar dan menerima peran sosial maskulin dan feminin. 2. Tercapainya hubungan baru yang matang dengan teman sebaya, sejenis atau lawan jenis. 3. Tercapainya kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 4. Memilih dan menyiapkan karir atau pekerjaan.
5. Mempersiapkan kehidupan pernikahan dan berkeluarga. Ini terutama untuk yang sudah siap. 6. Mulai memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan dan politik. 7. Memperoleh seperangkat nilai atau sistem etika sebagai petunjuk perilaku. 8. Siap untuk masuk dan diterima di kelompok sosial dewasa. Kemudian di situ ada 5 soal, silakan dikerjakan, mudah-mudahan bisa dan lebih paham lagi. Demikianlah penjelasan dari perkembangan tubuh remaja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa share ke teman-teman. Kalaupun ada saran kritik silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kedepannya lagi bisa lebih baik dan lebih bagus dalam penyampaian materi berikutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.